Mereka terpilih karena berhasil membuat terobosan baru, terutama di era digital. Komedi kayaknya punya tempat yang sangat istimewa buat lo. Iya. Kenapa? Why komedi? Pertama, kita bisa masking hal yang lebih serius di dalam komedi. Teori gue adalah komedi pakai hati. Jadi komedinya boleh ada, tapi jangan lupa heart-nya. Karya mereka menginspirasi bahkan mengubah gaya hidup generasi kini. Iya, tapi kan yang konten yang dipilih ini bisa dibilang payungnya adalah humor gitu ya. Iya. Tapi emang itu dari dulu ketika zaman masih di luar negeri sana emang yang jadi visinya atau misinya emang humor gitu ya, atau baru sekarang terpikirkan untuk Sebenarnya memilih humor gitu. nggak kita spesifikin harus humor, cuman kadang kita bingung bahasanya nih apa humor aja lah gitu. Iya. Sebenarnya konten yang mau kita keluarkan itu adalah konten-konten yang unik, hal-hal yang nggak pernah orang bahas. Iya. Bisa kita bahas gitu. Hal-hal mungkin orang-orang yang selalu kelewat, nggak pernah terpikiran, kita bahas juga. Sehingga kadang-kadang, ih males banget sih. Ya itu males banget kan kayak gitu. Awalnya kenapa malas banget namanya ya. Memaksimalkan potensi bangsa dan memotivasi sesama. Be your best self. Jadi kalau Anda mau sukses, don't be yourself, but be your best self. Aku jadi mikir kan, terus lanjut. Benar-benar. Jadi kita berada dalam dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses, menjadi yang terbaik. That's true. Maksudnya kita harus punya ambisi itu, tapi bagaimanapun juga tetap menjadi diri kita sendiri. Selain tiga sosok tadi, masih ada Andrea Hirata, sang penulis yang karyanya sudah dibaca jutaan penduduk dunia. Saya tidak terlalu tertarik menulis karya novel gitu hanya untuk keindahan dari kata-kata atau kalimat, tapi saya juga tertarik dengan the real impact on people gitu. Jadi kalau kita bicara Laskar Pelangi sekarang ya alhamdulillah, untuk di Belitung kita bicara tentang hajat hidup orang banyak ya, karena ribuan orang sekarang terlibat misalnya dalam industri pariwisata yang baru ada di pulau itu ketika usai pemutaran film Laskar Pelangi. Kemudian kita punya satu nomine lagi, ia adalah salah satu techno entrepreneur paling berpengaruh di negeri ini, yaitu CEO Gojek, Nadiem Makarim. Gojek bukan hanya di Jakarta sekarang ya Mas ya. Di Bandung, ada di Surabaya, ada di Bali, dan beberapa kota lainnya. Itu kan kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri udah ada tawaran belum sih untuk Asia Tenggara mungkin? Sering. 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 Di mana aja tuh Mas? Banyak yang mau kita ke Asia Tenggara, bahkan Afrika, bahkan banyak yang minta ke India dan lain-lain. Tapi itu adalah satu hal yang sudah kita kaji, dan saya rasa ke depan ini feeling kita sebagai tim Gojek ini adalah kita ingin membanggakan Indonesia pada merubah apa masalah-masalah sektor-sektor di Indonesia yang bisa kita bantu melalui teknologi. Jadinya dengan misi itu kalau kita menyebar ke luar negeri terlalu cepat atau apa, berarti kita nggak akan fokus kepada misi kita untuk merubah negara Indonesia gitu. Makanya selalu slogan kita kan karya anak bangsa.